Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Pagi, kalau lagi pagi dengerinnya. Yuk ngobrol di bareng kopi, saudaraku. Ya, kita kembali lagi, kita ngobrol-ngobrol, saudaraku. Ya, sekali lagi bahwa untuk konten ini, itu Coffee O'Clock ini pembicaranya lebih bebas. Nanti kami juga akan undang pembicara-pembicara yang memberitakan Injil, mengajar, bersaksi yang tidak terlalu baku, saudaraku. Jadi lebih bebas mengutarakan pandangan-pandangannya di dalam kehidupan yang selaras dengan Injil, saudaraku. Ya, nah kita kembali lagi nih, kita akan menuju ke Kain, tetapi penyebabnya apa sih? Kain kok demikian keras hati? Kain itu kenal Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan ketika bicara, dia langsung jawab, dia tahu Tuhan. Nah waktu itu Adam dan Hawa sudah mungkin beranak pinak dan sebagainya, ada ahli-ahli kitab yang pernah membahas, yang pernah saya dengar, ada beberapa hal yang terjadi ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nah kita kembali lagi ke Taman Eden yang ke tanah, saudaraku. Di mana di awal kita bahas bahwa kita itu ketika berjumpa dengan pribadi Yesus, itu kita itu di tangan Tuhan. Oke, Taman Eden itu tangannya Tuhan. Sehingga setiap kali kita berjumpa dengan pribadi Yesus, yang di dalam pribadi Yesus itu ada kehendak Tuhan yang sempurna, ada keinginan Allah. Nah, di dalam keinginan Allah itu, tangan Allah ini yang ada di dalam hati kita. Sehingga hati kita itu sama dengan hati Tuhan sebetulnya. Gitu. Manusia yang baru, yang menciptakan yang baru. Roh Kudus yang di sana. Ada buah-buah roh yang akan dikerjakan Roh Kudus. Ada karunia roh dan sebagainya. Nah, tangan Tuhan ini, itu kehendak Tuhan, saudaraku. Nah, tangan Tuhan ini juga selanjutnya, itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu. Gitu. Nantikan Tuhan. Ya. Dan selanjutnya. Gak nyampe, saudara-saudara. Gitu. Jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Nah, seringkali manusia kepleset. Ketika setelah di Taman Eden, oleh karena sudah terbiasa bersama Tuhan. Oleh karena sudah terbiasa diberkati Tuhan. Oleh karena sudah biasa dibebaskan Tuhan. Karena Taman Eden itu penuh berkat Tuhan.
dibebaskan Tuhan. Biasa pada waktu hari sejuk Tuhan jalan-jalan di taman di Eden. Semua menjadi biasa. Nah ini saudaraku. Inilah sebetulnya segala dosa, segala kesalahan itu sebetulnya diawali bukan di luar kita, di dalam kita. Salah satu kebiasaan kita merespon sesuatu. Kebiasaan suami istri, kebiasaan berhubungan suami istri, kebiasaan belajar sekolah, kebiasaan ibadah, kebiasaan makan. Sehingga rasa itu sudah tidak indah lagi. Tidak enak lagi. Coba saudaraku makan, saudara suka makan apa nih? Makan bakso, makan steak 2 minggu. Setiap hari. Sehari 3 kali saudara makan. Saudara udah nggak rasa. Dan itu menjadi sesuatu yang dari kebiasaan itu nggak enak. Lalu timbullah mencari yang lain. Yang lebih menantang, yang menurutnya lebih indah, yang lebih enak. Gitu. Jadi setiap manusia itu, setiap dosa itu lahir itu sebetulnya diawali dari diri kita sendiri. Setiap manusia, setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, ingin itu timbul dari mana? Karena udah biasa. Ingin itu timbul dari mana? Karena udah biasa, maka nggak ada rasa. Lalu keluar pandang ringan, nggak terlalu penting. Ya makan ya udah makan. Contoh, ada sebuah keluarga yang ibunya itu ibu rumah tangga, benar-benar masakin buat keluarga setiap hari. Tapi namanya seorang ibu rumah tangga, keterbatasan memasak, enggak bisa memasak itu ribuan masakan. Enggak bisa. Dan oleh karena anak ini hidup bersama orang tua 30 tahun atau 20 tahun, udah apal masakan mama. Kalau masak ini rasanya begini. Sehingga makan itu cuma asal makan. Makan itu cuma asal karena disuruh mama makan. Makan itu karena disediakan. Makan itu supaya kita tidak sakit. Makan itu karena memang saya harus makan di rumah. Semua itu oleh karena bukan keinginan. Sehingga ditulis di Alkitab Taman Eden, buah itu menarik bagi Hawa. Karena sudah kebiasaan terbiasa di dalam gift kasih karunia dan anugerah Allah. Itulah sangat berbahayanya. Walaupun kita itu di dalam Tuhan. Walaupun kita itu melayani Tuhan. Walaupun kita itu memberi sama Tuhan loh. Kalau dibilang rela, rela. Tapi membuat kita tidak ada rasa, kebiasaan, membuat kita tidak waspada terhadap bukan ular. Tidak waspada terhadap diri kita dengan apa yang dilarang oleh Allah. Itu penting. Sehingga timbullah nafsu atau keinginan. Di mana karena terbiasa jalan bosan, aku mau lari, aku mau duduk. Kalau lari kita akan capek, kalau duduk kita akan lebih bosan lagi. Ada sebuah quote yang menggambarkan ini saudaraku. Seorang pemenang bukanlah sang juara. Tapi orang yang dapat mempertahankan eksistensinya sampai garis akhir. Sebagai contoh pelari maraton. Termasuk Megatron. Nah, pelari-pelari ini, orang-orang ini harus mampu mengukur kekuatan dia. Di dalam kecepatan rata-rata sampai garis akhir baru mulai tancap gas untuk melewati yang lain. Nggak bisa di awal terlalu cepat, akhirnya di tengah sudah letih, nggak ada tenaga. Nggak boleh di tengah kita tambah kecepatan, hampir mencapai garis finish, kita malah nggak ada tenaga.
Nggak boleh lari sembarangan karena nanti kakinya bisa terpelecok, keseleo, jatuh. Demikian juga lomba yang namanya lomba sepeda. Lalu lomba kecepatan mobil namanya F1. Beda dengan namanya sprint. Lomba lari 100 meter, 200 meter, 400 meter. Itu cuman mengukur tenaga dengan kecepatan, mampu bertahan enggak kecepatan itu sampai titik ini dengan maksimal itu. Sehingga pelari sprint selalu berlatih terus menambah kecepatan, memecahkan rekor. Dia tidak menambah kekuatan bertahan. Nah, ini masalahnya. Di Taman Eden seumur hidup. Pekerjaan Tuhan itu seumur hidup. Pernikahan itu seumur hidup. Punya anak seumur hidup. Pelayanan itu seumur hidup dipakai Tuhan. Sehingga harus mengukur kekuatan yang ada di dalam kita ini. Diri kita ini sendiri. Yang lebih ribet lagi kalau kehidupan. Ada keinginan, ada kebosanan, ada banyak macam rasa, ada kesakitan, ada menghadapi segala situasi dari luar yang menimbulkan respon. Di dalamnya ada rasa, suka tidak suka. Walaupun di Taman Eden, karena Taman Eden tidak ada tembok pemisah antara bumi dengan Taman Eden. Sehingga kita bisa mondar-mandir. Hewan-hewan bisa mondar-mandir, saudaraku. Walaupun tidak tercatat di Alkitab. Kalau boleh kita beritakan dengan kita mempunyai imajinasi saat itu. Memang tidak ditulis, ada pembatasnya. Sehingga ular bisa masuk. Nangkring di pohon. Itu saudaraku. Dan ular itu tidak setelah Adam dan Hawa diletakkan Taman Eden, setelah Hawa dibangun sama Allah, karena tidaklah baik manusia seorang diri saja. Adam itu senang banget, inilah tulangku, inilah dagingku, ada mainan baru. Ular tidak namanya langsung mengajak bercakap-cakap Hawa. Dia cuma nangkring. Ular selalu bersembunyi, menunggu kesempatan keluarlah pintu atau reaksi kita. Yang dari dalam kita. Jadi dia itu penonton abadi. Yesus menyertai kita sampai Immanuel. Akhir segala sesuatunya. Iblis menjadi penonton antara kita dengan Yesus. Dia tunggu kelengahan kita, ketidakwaspadaan kita. Di mana kebiasaan itu akhirnya menjadikan kita lupa. Hawa ini lupa akan larangan Allah. Kalau boleh digambarkan lebih jauh, imajinasi ya saudaraku. Adam dan Hawa lagi hubungannya buruk. Kenapa? Karena Adam enggak secara gentleman atau ketika mengasih sesuatu kan pasti bela. Oh ya, memang saya yang ngambil, saya ngomong sama ular. Walaupun itu bohong ya, enggak boleh bohong ya saudaraku. Tapi ada menunjuk. Perempuan yang kamu beri. Perempuan yang kamu beri. Dia tidak sebut Hawa. Kan namanya Hawa. Dia tidak sebut istri. Tadi bilang perempuan kamu beri. Jadi yang namanya barang. Terjadi merendahkan pemberian Tuhan. Menganggap rendah. Bahkan sampai titik menghina perempuan yang kamu beri. Gitu. Dosa akan berkembang. Dosa akan melahirkan dosa yang baru. Semua diawali dari di dalam kita. Karakter dasar kita ini loh. Humanis kita manusia ini loh. Sehingga Allah memerintahkan perintah pertama Allah, kuasai kelola.
Taman Eden. Kamu harus merawat, kamu harus menguasainya. Maka manusia diberikan yang namanya imajinasi, pikiran-pikiran yang jauh daripada ciptaan Tuhan yang lain. Manusia tidak hidup dari ekosistem. Manusia itu yang menciptakan ekosistem. Manusia hidup bukan dari lifestyle di sekitarnya. Manusia hidup itu dia punya lifestyle yang akan memengaruhi lifestyle orang lain. Semua itu dikembalikan atau bersumber dari manusia itu sendiri. Betapa hebatnya Tuhan ciptakan manusia yang serupa gambar dia. Arti serupa gambar dia itu sebagian tuh ini, saudaraku. Allah itu punya emosi. Tapi Allah itu tidak ada dosa. Allah itu berduka. Allah itu murka. Allah itu jijik. Allah itu bisa bermusuhan dijadikan enemy. Orang sombong menjadi musuhnya Tuhan. Allah itu pribadi. Jadi ketika kita ciptakan serupa gambar dia, kita itu punya pribadinya Allah. Tapi oleh karena ada yang namanya manusia lama, nggak boleh lupa. Manusia lama itu cuma ditanggalkan, mengikut kita. Kalau boleh dianalogikan, bayangan hitam kita karena terang itu datang. Bayangan gelap. Bayangan kita sendiri. Kalau matahari lagi di belakang menerangi dari belakang, bayangannya di depan. Kalau dari samping kiri, bayangannya ke kanan. Pasti ada. Dan iblis ada di bayangan itu. Yaitu apa? Manusia lama kita. Dosa lama, karakter lama. Tetapi oleh karena Tuhan menyinarinya mungkin sebelah kiri ya, maka lengan kiri kita ini gosong. Yang kanan tidak kena matahari. Maka Tuhan mengubahkan kemarahan Paulus, mengubahkan sikap membunuhnya demikian gampang Musa, menjadi kekuatan untuk mati bagi kehendak Tuhan atau perintah Tuhan. Paulus ketika dicegah jemaatnya, nggak boleh pergi karena penjara menanti dia udah tahu. Dia udah diberitahu Roh Kudus. Tapi dia tetap pergi. Mau mati karena dapat perintah Tuhan menyelesaikan panggilan dia. Ada orang tertentu yang berani memberi sama Tuhan. Itu. Awalnya orang itu pasti boros. Orang pelit nggak mungkin berani memberi sama Tuhan. Nggak mungkin. Kalau boleh kami bahas dengan kesaksian ini ya saudaraku ya. Gitu. Jadi Musa yang gampang membunuh karena panglima perang. Itu dia siap dibunuh bangsa Israel. Karena mau dimatiin terus sama bangsa Israel. Tapi enggak membalas. Karakter manusia barunya, karakter ilahi yang di dalam dia, karakter yang baik itu, apapun sebutannya saudaraku, itu yang mengubahkan Musa. Karena berjumpa dengan Yesus pribadi. Paulus berjumpa dengan Yesus pribadi. Yesaya berjumpa Yesus pribadi. Itu berubah. Tetapi manusia lamanya tetap ada. Sehingga Alkitab mencatat Musa memukul batu. Musa itu memang biasa bandel dengan perintah. Satu kali muncul dia, lengah dia, gak waspada. Allah suruh ngomong sama batu, dia pukul karena marah. Tapi karena udah rohani nih, gak boleh nih, gua gak boleh balas, gua gak boleh pukul nih. Gua pukul batu aja deh. Lupa. Karena Musa 40 tahun bergaul karib dengan Tuhan, terbiasa dengan Tuhan.
terbiasa dengan privilege Tuhan, terbiasa dengan gift yang luar biasa, kasih karunia yang luar biasa, anugerah luar biasa. Dengan para nabi, aku bicara melalui mimpi dan penglihatan. Dengan hambaku Musa, aku bertemu muka dengan muka. Baca kisah Miriam. Tuhan bicara seperti itu, saudaraku. Nah, ini yang membedakan. Tetapi hati-hati. Peristiwa Musa terjadi sama kita. Karena Musa tidak waspada, karena terbiasa. Nah, di dalamnya Musa itu ada berbagai macam rasa. Sudah muncullah rasa marah. Sehingga Musa nggak boleh masuk tanah perjanjian. Tapi muncul kembali nih. Yang baik dari Musa. Nggak protes itu, nerimo itu, legowo itu. Anak nggak diangkat jadi pemimpin, nggak apa-apa. Nggak jadi menggantikan posisi Musa sebagai seorang pemimpin, nggak apa-apa. Kan beda sama sekarang. Kan aset legacy tuh. Ya saudaraku ya. Ya udah, kamu sekolah Alkitab, kamu gantiin. Udah, kamu pimpin pelayanan di sana, kamu pimpin di sana. Karena gereja memang udah besar. Dengan berbagai macam alasan ya. Tapi hati-hati, jangan menjadi Adam. Cuman alasan doang. Padahal itu menjaga aset aja saudaraku. Gak ada kerja lain selain ini. Papa ngeritis sudah jadi seperti ini. Kamu hidup enak deh. Bukan Allah yang memberikan Taman Eden, tapi Bapaknya yang ngasih Taman Eden. Gak ikut-ikut polemik deh kalau saya begitu deh, saudaraku. Ya, tetapi secara itu ya Alkitab ya mungkin itu mesti dipertimbangkan ya saudaraku ya. Kayaknya kalau dari sudut ini agak-agak bisa saja, tetapi agak-agak yang terjadi akhirnya terlalu banyak masalah untuk gereja yang diwariskan. Tapi ada juga yang tidak ada masalah, bahkan lebih besar ada. Gitu. Tapi riskan ya saudara kalau soal itu. Nah kita kembali lagi nih. Paulus, kisah dengan Markus. Paulus di Galatia. Paulus itu tidak berlaku sopan terhadap Petrus. Paulus itu melepaskan Markus. Enggak boleh Markus ikut pelayanan lagi. Markus balik ikut pelayanan setelah lari dari pelayanan. Akhirnya diambil Barnabas. Jadi tangan Barnabas, Markus melengkapi pelayanan Paulus. Allah bekerja. Dalam kelemahan Paulus yang marah, tidak bisa terima orang lari dari pelayanan. Allah bekerja melalui Barnabas. Orang yang baik hati dan penuh dengan roh. Setelah dimuridkan jadi, lalu diminta Paulus melengkapi pelayanan Paulus. Tetap pelayanan Tuhan jalan. Tapi karakter Paulus tidak menerima Markus. Itu tidak benar. Tapi dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna bekerja. Paulus dalam kelemahan karakternya bukan dosa. Tidak melakukan yang dilarang Tuhan. Musa dalam memukul batu. Tuhan bicara kamu tidak menghormati aku di depan umatku. Kalau boleh saya ngomong, Allah itu menggerundel dari dulu. Selalu berbantah sejak awal ketemu aku selalu berbantah. Aku peta lidah, aku tidak mau diutus. Tidak, aku sudah suruh Harun jadi penyambung lidah. Gitu. Banyak ngengkel. Kelemahan Musa. Musa itu pemberontak. Saudaraku. Paulus itu orang yang arogan. Paulus itu penurut tetapi arogan. Paulus itu menjadi imam muda, dia sekolah dengan baik, dia diatur oleh tua-tua. Semua dia itu penurut, tapi arogan. Tidak ada yang sempurna di dalam sifat baik manusia. Pasti ada kelemahannya. Tetapi kembali lagi, kita nggak boleh mengambil buah terlarang. Sehingga Adam ini, reaksi dia saat itu, terhadap Hawa menyatakan hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja, saudaraku. Ini penting. Padahal menikmatinya. Nah, kita tarik nih. Di awalnya. Pada awalnya Adam mengatakan inilah tulangku dan dagingku. Pada awalnya Adam diletakkan di Taman Eden
kesepian. Nanti kita tarik ke Elia lagi. Elia bukannya brutal loh, liar. Adam kesepian. Maka tidaklah baik manusia itu seorang diri saja. Ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan tambahkan kasih karunia-Nya. Luar biasanya Tuhan itu loh. Tetapi sifat Tuhan itu, gambar Tuhan itu, yang menambah-nambah kasih karunia-Nya, itu ada juga di kita. Sehingga ada orang-orang yang punya hati ekstravagan. Punya hati berlebih-lebihan. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam pelayanan, mati dalam pelayanan. Terus makin jauh sampai hilang. Sandu Sundar Singh hilang di Himalaya. Itu Jonsung kena kanker paru-paru, melayani lebih jauh ke Asia Tenggara. Sampai ke Indonesia. Ada orang yang memberi berlebih-lebihan. Yang dikatakan oleh orang tidak mengerti, fanatik. Tetapi selalu menambah-nambahkan. Karena orang ini punya rupa dan gambar Allah. Ya anak-anak Tuhan ini kan sudah dipulihkan. Demikian juga orang-orang di luar sana. Ada orang yang berlebih-lebihan. Itu karena memang dia punya rupa dan gambar Tuhan. Kan Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tidak menciptakan orang Kristen saja. Nah, saya stop sampai di sini saudaraku. Ya, jadi setiap orang itu punya hati yang baik, punya hati yang mulia, seperti Allahnya, Tuhannya yang menciptakan dia. Sehingga Tuhan Yesus itu menciptakan, kalau di kepercayaan kita, Tuhan itu dinamakan Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup. Saya tidak ingin ikut polemik ya. Nah, Tuhan itu menciptakan seluruh manusia juga, tidak cuma menciptakan orang Kristen. Itu penting, saudaraku. Ya. Nah, di dalam diri manusia ada namanya rupa dan gambar Allah. Sehingga Allah itu menambah-nambahkan kepada Adam, tidaklah baik manusia seorang diri saja. Tetapi kerusakan terjadi ketika, ingat saudaraku, kita berlebih-lebihan. Dalam hal nafsu atau keinginan. Karena setelah Adam dibangunkan Allah, setelah tidur, melihat Hawa itu, wow, kamu beda sama aku. Kamu punya itu beda. Wih, kulitmu halus banget. Duh, rambutmu beda sama aku. Matamu beda. Sinar mata beda. Kamu beautiful banget. Nah gitu saudaraku. Kok aku tiba-tiba kok nafsu ya? Tiba-tiba kok aku ada sesuatu yang bergerak di dalam diriku deh. Karena Adam belum punya pengetahuan. Kan belum perintah beranak cucu. Kawin-mengawin kan belum. Dia baru sadar nih. Wow. Wah, hati itu ya. Yang namanya reaksi dari emosinya. Berlebih-lebihan dia. Kuci-kuci ya, hei, gitu saudara misalnya gitu ya. Wah, disuapin. Enggak apa-apa, it's okay. Humanis, manusiawi banget. Beda dengan Musa, ketemu Tuhan, lalu disuruh Tuhan, dia menolak, beda. Paulus dibuat buta, beda lagi. Kalau ini enak dari awal. Tapi kita tetap di sini aja ya, kita jangan masuk ke perbedaan panggilan ya. Gitu. Wah, Adam jatuh cinta, jatuh hati, semangat, kasih mula-mula, wah, membual ekstravagan. Tapi akhirnya reaksi-reaksi
emosi-emosi, perjumpaan demi perjumpaan, senggolan demi senggolan, perkataan demi perkataan, itu akan keluar dari dalam hati kita yang menajiskan kita. Markus tulis, Yesus ngomong, bukan yang masuk ke dalam kamu, lalu keluar ke jamban, itu yang menajiskan kamu. Tapi yang keluar dari dalam hatimu, pikiran-pikiran yang jahat, itu menajiskan kamu. Reaksi hati kita, di mana itu wadah, di mana tangan Allah menjadi wadah, semua kegerakan hati nurani ini, itu yang harus kita jaga. Manusia dicobai oleh keinginan hatinya sendiri. Gitu. Itu. Hati. Hati itu kehidupan ternyata. Allah ada di sana. Allah pulihkan. Karakter ilahi ada di dalamnya. Yaitu Roh Kudus. Tetapi masih ada manusia lama. Pikiran-pikiran yang jahat. Yesus bicara tuh. Gitu. Nah, dari kebiasaan, lalu mulailah timbul rasa bosan. Nggak merasa penting itu. Nggak merasa enak lagi, nggak merasa nyaman lagi. Karena selalu begitu aja. Membuat reaksi kita perlahan bergeser berdasarkan waktu. Itu akan membawa kita mendengarkan suara yang lain. Suara dunia, suara teman-teman. Orang-orang kalau bergeser dalam mendengarkan, bukan mendengar Tuhan dengan mutlak, itu akan menurunkan, merendahkan nilai yang dari Tuhan. Karena ada yang menggantikannya. Itu dari dirinya sendiri. Sesuatu yang bukan dari Tuhan. Bukan menurut ukuran Tuhan. Tidak selaras dengan Alkitab. Perkataan-perkataan dunia. Contoh. Mengalaminya ini saudaraku. Loh kalau mau memberi sama gereja, memberi sama orang kekurangan, kamu harus cukup dulu, kamu harus lebih, baru kamu memberi. Loh itu benar loh saudaraku, secara hukum manusia. Tapi firman Allah itu di atas hukum manusia, langit saudaraku. Di mana dia yang menciptakan segala sesuatu dan dia akan ciptakan yang baru terus. Allah tidak pernah sama, Allah itu dinamis. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ya. Tuhan akan menciptakan yang baru. Tapi akan terputus ketika kita mulai dengar-dengaran suara lain. Di mana iblis yang nangkring bisa bicara melalui itu. Kalau tidak selaras dengan Alkitab. Iblis ngomong gak langsung petik buah kasih makan di mulutnya Hawa. Tidak. Berinteraksi, berdialog sampai hatinya Hawa dan Adam tertarik. Dunia akan memikat kita. Karena Yakobus tulis. Karena kamu terpikat. Saudara baca sendiri. Setiap orang dicoba oleh keinginan sendiri. Lalu pada akhirnya menuju ke maut. Oh iya ya. Tapi dia ternyata lebih berhasil dari aku. Kenapa orang dunia ada yang lebih berhasil dari saudara, lebih hebat dari saudara, lebih dan lebih segalanya?
Karena saudara, catat baik-baik, saudara cuma diberikan Taman Eden, tidak diberikan bumi dan segala isinya. Sekali lagi, Allah menciptakan bumi dan segala isinya, tapi mana manusia diletakkan di Taman Eden. Di mana segala sesuatu yang lebih dari bumi, itu Tuhan letakkan di Taman Eden. Plus, catat baik-baik, segala pohon yang baik buahnya untuk dimakan, Allah tumbuhkan di taman di Eden sebelah timur. Jadi ini ada yang enggak ada di bumi, tapi yang di bumi buahnya yang baik untuk dimakan, yang sedap didengar, yang benar, ditumbuhkan Allah di taman di Eden. Kita enggak menolak segala sesuatu yang dari dunia, tidak. Tidak. Tetapi harus yang ada di taman di Eden sebelah timur. Harus yang selaras dengan Alkitab. Ini penting. Tetapi yang di taman di Eden sebelah timur itu ada yang tidak ada di bumi. Sehingga di bumi itu nilainya sangat rendah. Kalaupun ada di firman Allah melengkapi yang namanya Taman Eden. Karena baik untuk dimakan. Enggak disebutkan buah apa itu saudaraku. Saudara harus mengerti ini. Bagaimana Alkitab, bagaimana tuntunan Tuhan, bagaimana suara Tuhan, bagaimana kehadiran Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan. Itu paket komplit. Di dalamnya ada yang dari bumi. Mungkin hidup yang berkelimpahan, hidup yang sehat. Kita juga belajar. Kalau kita misalnya nih yang lagi trending topik nih nge-gym. Kita belajar dari trainer-trainer yang ada di tempat gym. Nggak bisa kita ngangkat sendiri. Akhirnya tulangnya retak, ototnya keseleo, sarafnya kejepit. Mereka orang dunia, bukan anak-anak Tuhan. Mereka punya pengetahuan tentang nge-gym. Kita butuh trainer-trainer dari dunia, tapi yang baik untuk dimakan buahnya. Nah, selanjutnya itu setan itu nangkring, saudaraku, bukan di bumi. Saudaraku jangan salahkan orang-orang itu yang menyeret saudara sampai saudara melakukan apa yang dikatakan mereka. Tidak. Semua itu ada di saudara dulu. Dan saudara tidak berjumpa dengan manusia itu. Saudara berjumpa dengan suara yang namanya iblis. Saudara berdialog. Yang tidak ada orang-orang itu. Jadi orang-orang itu cuma akhirnya sebagai pemantik aja. Api pemantik. Tapi di dalam saudara udah ada minyak yang salah nih. Gitu saudara. Karena setelah keluar dari Taman Eden baru ketemu penduduk bumi mereka. Di Taman Eden nggak ada. Cuman Adam, Hawa, dan ular. Saudara harus pahami ini dulu. Sehingga semua kesalahan, semua dosa itu ada di dalam diri saudara dulu. Bukan karena pastor saudara. Bukan karena gereja saudara. Bukan karena pelayan-pelayan Tuhan di tempat saudara melayani. Bukan karena jemaat. Bukan karena gereja yang lain. Bukan karena tetangga. Bukan karena istri. Bukan karena anak. Bukan karena sesuatu yang mendatangi kita. Itu cuma memantik. Kalau enggak ada minyaknya, pemantik itu memantikkan api, enggak akan terbakar. Kita sudah mengumpulkan informasi dari si jahat yang nongkrong di pohon buah terlarang. Dan dia tidak njejelin saudara, tidak. Terjadilah tenggang waktu. Pemikiran demi pemikiran. Iblis itu bapak dari segala pendusta. Iblis itu cerdik. Alkitab mencatat cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Iblis itu cerdik. Manusia belum punya pengetahuan, dijejeli pengetahuan. Permasalahannya tidak ada pengetahuan tentang pribadi Yesus yang mendalam. Sehingga pengetahuan dari dunia itu mengisi terus.
Di mana itu bukan dari manusia-manusia mendatangi kita, tapi sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Di mana iblis melemparkannya ke dalam pemikiran saudara. Kita ketika bertemu dengan sesuatu, respon kita itu akan menyatakan kok, oh iya ya, udahlah, selesai. Tetapi ketika kita sendirian, kita kan berdialog dengan pemikiran kita. Di mana itu dilemparkan oleh iblis pemikirannya dia. Contoh saudaraku ya, ada orang ketika ngobrol, dia cuma marah sesaat. Enggak apa. Dia cuma marah, oh ya gini nih. Tetapi ketika sudah sendiri, dia mikir, semakin lama semakin panas hati ini. Semakin lama semakin kecewa, semakin sedih. Sebenarnya saudara sedang berbicara dengan ular. Karena emosi saudara. Gitu. Hati, di luar hati ini dikelilingi oleh namanya jiwa. Jiwa itu emosi, perasaan, dan pikiran. Ketika hati ini kuat, dia akan mempengaruhi. Dia menginfluence warna jiwa kita. Oh enggak apa-apa, pemaaf. Gitu. Tetapi ketika hati kita lemah, kecewa, banyak pikiran, begitu sesuatu datang yang secara material fisik, pembicaranya, orangnya ngomong, mungkin kalau keadaan biasa dianggap bercanda, nggak akan tersinggung. Istri, pasangan, anak, keadaan. Tetapi pada situasi tertentu tiba-tiba kita bisa seperti lupa diri. Sesuatu dibanting, tiba-tiba bisa meluap kemarahan. Kenapa? Hatinya sedang dikepung. Makanya ditulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan di perjanjian lama Amsal. Di perjanjian baru Yohanes tulis, terpancar air kehidupan. Yaitu roh yang diam di dalam kamu. Nah, kalau perjanjian baru, berarti kita kurang berdialog dengan Tuhan. Kita mungkin kurang berdoa, kita kurang dengar-dengaran firman, kita kurang memberi, kita kurang melayani, kurang taat merintah, Tuhan suruh memberi tidak memberi, Tuhan meminta kita melayani seenaknya sendiri. Sehingga mata batin kita ini semakin redup sinarnya, semakin kecil kekuatannya. Jadi manusia lama, hawa nafsu daging, itu semakin kuat. Dari mana? Dari luar. Masuk menginfluence jiwa kita. Karena ini udah penuh nih. Karena ini nggak ada sinarnya. Makin namanya tuh jenuh di sini. Minyak jenuh, udara yang jenuh, air yang jenuh, menjadi keruh. Pikiran keruh, aduh pusing aku, nggak tahan aku. Nggak bisa deh, oh nggak mampu aku deh. Karena iblis sedang menginfluence kita. Bukan manusianya. Karena pikiran kita berbicara dengan iblis. Kenapa iblis cuma sampai pikiran? Alkitab mencatat, hati-hati dengan panah api si jahat. Itu yang akan menembak pikiranmu. Sehingga arena pertempuran di pikiran itu benar sekali, saudaraku. Pikiran itu akan dipengaruhi oleh hati atau oleh namanya atmosfer dari luar keadaan. Contoh, kalau hati, kita tuh apapun keadaan sabar. Misalnya bawa mobil nih, pulang dari gereja nih, wah pengaruh dan sebagainya. Tiba-tiba ada sesuatu ketika bawa mobil, orang memotong atau padat atau gimana, sabar. Ngasih orang jalan, mari silahkan. Lagi sabar. Emosinya lagi di bawah. Hatinya lagi senang. Jadi emosi jiwa itu di sini saudaraku. Ini menetap. Ini tidak akan berkurang dan bertambah. Tidak naik, tidak turun. Tidak.
Ini orang Kristen ya saudaraku ya. Menurut pemahaman saya. Nah, hati nurani kita yang Roh Kudus diam di dalamnya, air kehidupan itu naik dan turun. Kalau air kehidupan itu semakin membual, semakin lancar, dekat sama Tuhan, hadirat Tuhan, karisma Tuhan, damai sejahtera, buah-buah roh, 9 buah roh bekerja luar biasa, Roh Kudus pancarkan. Itu membuat kita penuh, naik nih. Nah, yang ini di bawah tenggelam. Gitu. Tapi kalau hati nurani kita terganggu nih, dicoba lagi keinginan hatinya sendiri, terus dia turun. Kasih turun, ingin deket Tuhan turun, ingin berdoa turun, semua turun. Yang naik mana yang penuh? Yang ini. Ini bukan penuh, bukan naik. Ini cuma setengah. Tapi posisinya manusia lama ini akan menjadi juara. Ketika manusia roh kita itu menurun. Nah, Rasul Paulus tulis, secara jasmani aku ini menurun. Tetapi secara manusia roh, aku ini semakin diperbaharui. Gitu. Sehingga di sini terus diperbarui, dibangun oleh Allah manusia rohmu. Menjadi bangunan. Jadi air itu akan membangun 9 buah roh. Membangun karunia-karunia Roh Kudus. Membangun pelayanan. Membangun kebaikan, kasih, damai, sejahtera, sukacita. Memenangkan jiwa dan sebagainya. Terus dia makin murni, makin dalam, makin baik. Yaitu pembaruan akal budi. Ditulis oleh Rasul Paulus. Nah di sana terjadi pembangunan bait Allahnya. Yaitu manusia roh kita, hati nurani kita. Roh Kudus diam di dalamnya. Tangan Tuhan ada di hati nurani, bukan di jiwa. Jiwa itu terpengaruh kanan dan kiri. Depan dan belakang. Ingat masa lalu, kalau senang ketawa. Kalau sedih, kita menjadi marah. Tapi kalau Tuhan, kalau membangun, selalu memberi yang baru. Yang akan datang. Coba saudaraku perhatikan firman Allah. Selalu yang baru yang selalu akan datang. Sungai di gurun kamu temui. Tidak tahu aku sudah membuat jalan untuk bagimu. Kamu pergi ke sana, kamu pergi ke situ. Aku sudah mempersiapkan ini, itu. Tuhan selalu melangkah ke depan. Iblis selalu membawa kita ke belakang. Sehingga saudara kita tutup nih dengan iblis berbicara kan yang dia angkat di masa lalunya Adam. Di mana pembicaraan Allah yang Hawa belum ada. Pembicaraan Allah terhadap Adam. Hawa belum ada. Hawa cuma mendengar cerita. Sehingga kisah Ayub terjadi. Dari kata orang aku mengenal engkau. Sekarang aku berada muka-muka dengan engkau. Aku bertobat deh. Pertobatan akan terjadi ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan. Nah, inilah yang membuat manusia dari debu dan tanah ini akhirnya dikembalikan menjadi debu dan tanah. Karena menginjak tanah yang terkutuk. Sebelumnya manusia itu nggak bisa mati. Sehingga manusia rohani kita akan mati, terkutuk. Karena melanggar. Tetapi Adam yang baru sudah lahir, yang menebus dosa kita, datang kepada Tuhan, minta ampun diampuni, lalu melewati perjalanan. Akibat dari perbuatan. Ada yang Tuhan hukum Musa, ada seperti Rasul Paulus juga tidak dihukum. Ada yang namanya wisdom kebijaksanaan Allah. Ada hal-hal yang dibukakan bagi kita, ada hal yang tidak dibukakan bagi kita. Yang dibukakan bagi kita dan anak cucu kita. Jadi Allah itu terlalu besar untuk diketahui semuanya. Sehingga hari ini kita belajar saudaraku. Segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, benar atau salah, itu sumbernya dari kita. Bukan dari iblis, bukan daripada manusia yang lain.
Bukan dari seluruh keadaan itu, bukan juga dari manusia-manusia jahat keadaan yang tidak enak. Tapi dari dalam diri kita ini mengalirlah namanya kehidupan, mengalirlah namanya air-air kehidupan yaitu roh tinggal di dalam kita. Tetapi hati nurani kita itu utuh, itu manusia rohani kita. Di mana Roh Kudus diam, dilahirkan kembali ciptaan yang baru. Tetapi manusia lama tetap ada. Kenakan manusia baru, tanggal manusia lama. Jadi manusia baru itu kita kenakan. Petrus katakan, aku sebentar lagi meninggalkan kemah tubuh ini. Sehingga selama saudara hidup di bumi, saudara itu harus mengenakan manusia baru. Manusia baru itu yaitu segala sesuatu yang Allah kehendaki, yang sudah tercatat di Alkitab. Di mana yang Allah hidupkan, ayat firman Tuhan, itu adalah perintah. Gampangnya begitu saudaraku. Sehingga iblis itu mengingatkan perkataan yang namanya Allah kepada Adam. Hawa nggak tahu. Maka saudara harus bangun pengetahuan, bangun dengar-dengaran perkataan Allah. Tetapi saudara tetap menghadapi yang sama. Yang namanya di dalam diri saudara sendiri, di mana iblis itu menunggu, di mana saudara menjadi terbiasa, saudara lalu timbul rasa bosan, rasa marah, rasa segala. Iblis itu menunggangi. Iblis itu menunggangi emosinya Adam. Dia tahu Adam dan Hawa lagi kelahi ini. Hubungannya lagi buruk. Maka Hawa diajak berbicara. Kenapa? Karena Hawa dan Adam lewat. Karena Allah tidak memberikan peraturan, nggak boleh lewat, yaitu kebebasan. Kemerdekaan dalam Kristus itu sangat luar biasa, gift, kasih karunia anugerahnya. Tetapi larangannya itu akan membuat kita mati hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita langgar. Sehingga kita harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan mentaatinya. Enggak cuma dengar Tuhan ngomong satu kali selesai. Jadi harus baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Di mana Yesus katakan, anak tidak pernah dikerjakan dari diri anak sendiri. Tapi apa yang anak lihat, apa yang anak dengar, itu yang anak kerjakan. Yesus juga itu berdasar tuntunan Allah Bapa melalui Roh Kudus seperti merpati yang turun atas dia. Pewahyuan itu. Setiap orang itu memiliki pemahyuan yang Tuhan berikan itu yang berbeda-beda, saudaraku. Jadi golongan di antara orang Kristen itu sebenarnya membedakan pola pikirnya aja. Karena Allah bekerja berbeda-beda. Tetapi semuanya apabila dasarnya Alkitab dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya udah dia anaknya Tuhan Yesus, selesai. Kalau yang lain masing-masing tanggung jawab deh nanti di pengadilan Kristus deh. Benar atau salah Tuhan yang tentuin, gitu. Nah, disitulah Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa. Sekali lagi, iblis atau ular itu menunggangi, melihat kenyataan hidup, peristiwa hidup kita. Adam dan Hawa lagi semuanya enak biasa, tetapi terjadi hubungan yang buruk. Jadi iblis mulai masuk nih. Iblis mulai ngomong yang lalu. Di mana Hawa kurang pengetahuan. Yang berpengetahuan pun akhirnya menyetujuinya. Kenapa? Hatinya. Yang bahasa saya itu gampangnya lupakan larangan Allah. Padahal, nah ini rahasianya saudaraku. Ular mengingatkan loh perkataan Allah loh. Terus ditambahin, dikurangin, dipelintir. Kenapa Adam diam? Nah, kalau menurut saya, tafsir ya saudaraku, Adam tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahnya. Sehingga ketika ada penambahan, pengurangan, dipelintir iblis, Adam itu mungkin bingung, mungkin menerima, tidak ada reaksi. Oh enggak benar itu. Ketika Allah berbicara, pohon ini buahnya jangan kamu makan, dia tidak perhatikan. Nah, kita pada sampai titik akhir nih, obrolan kita nih. Saudaraku, salah satu kehilangan Tuhan, salah satu salah arah hidup kita, salah satu kesalahan yang kita buat, salah satu di mana kita akhirnya
tercebur di dalam perkataan-perkataan dari si jahat, lalu keadaan jahat, dan kita akhirnya menjadi jahat, menjadi salah, menjadi berdosa. Itu oleh karena kita kebiasaan, lalu di dalam kebiasaan itu kita gali lebih dalam, ternyata kita tidak memperhatikan perkataan-perkataan Allah atau ayat-ayat firman Tuhan untuk menjadi pengetahuan yang benar, menjadi batu penjuru, menjadi sauh buat jiwa kita. Ditulis di Alkitab, firman-Mu sauh buat jiwaku, jangkar. Sehingga kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh keadaan. Angin ribut, badai, gelombang air. Kita tetap tertancap, tidak kemana-mana. Di dalam kehendak Tuhan, di dalam kehidupan Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, hubungan suami istri, di dalam perjalanan, semuanya tetap tertancap. Oleh karena firman Tuhan yang kita perhatikan baik-baik, lalu kita memahaminya, Roh Kudus akan berikan roh hikmat dan pengertian, lalu menyertai dengan roh keperkasaan untuk kita melakukannya. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Amin saudaraku. Baik, mari hari ini kita mengucap syukur bahwa kita ada di tangan Allah. Wadahnya itu tangannya Allah. Tetapi pesan Tuhan hari ini bahwa kita nggak boleh terbiasa lengah sehingga kita menjadi tidak waspada. Karena begitu banyak gift, kasih karunia dan anugerah Allah yang Allah berikan dalam hidup kita. Dalam skala perlindungan dan sebagainya. Kemurahan, kemudahan Tuhan berikan. Lalu kita masuk lagi lebih dalam untuk harus perhatikan pesan Tuhan. Baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Sehingga kita diberikan roh hikmat pengertian. Kalau tidak ngerti boleh berdoa, bertanya sama Tuhan. Tuhan akan beri pengertian. Di mana pengertian itu merasuki akal budi kita. Masuk ke dalam akal budi kita. Sehingga kita mampu memilah, mampu membedakan yang benar dan salah. Yang namanya kita dewasa. Karena Alkitab mencatat itu, orang dewasa mampu membedakan yang benar atau salah, yang baik atau yang buruk. Nah, di sana. Sehingga hidup kita itu tidak bisa diinfluence. Iblis cuma menunggu jadi penonton terus. Karena kita selalu mau diperbarui roh dan pikiran kita. Akal budi kita diperbarui. Sehingga emosi jiwa kita terkendali. Karena pikiran kita dipenuhi dengan firman Allah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.